Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raka Talafawas dari tugas UAS Matkul Pengantar Studi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Apa sih yang dimaksud dengan modernisasi? Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan atau pernyataan tentang presentasi kali ini ya. Yang pertama itu tentang apa sih modernisasi. Modern itu berasal dari kata modern, itu artinya apa? Modern ya, kemajuan lah, kemajuan atau proses transformasi, proses berkembangnya zaman menuju yang lebih canggih, menuju lebih mewah ya, atau membawa perubahan yang signifikan ya. Itu menurut saya modernisasi itu secara gampangnya ya. Jadi modernisasi ini seperti ada teknologi, seperti ada namanya hak asasi manusia, liberalisme. Ini kan muncul ketika zaman modernisasi ya. Jadi modernisasi ini proses berubahnya tradisi-tradisi kuno menjadi lebih baik dan membawa zaman ini berubah, revolusi lah intinya ya. Gitulah cara mudahnya, bisa paham kan modernisasi. Lalu ada pertanyaan selanjutnya tentang pentingkah kita membuka diri terhadap modernisasi. Yang menurut saya penting banget ini. Karena kenapa? Karena kita itu sebagai anak muda, sebagai penerus negeri kita harus buka mata kita tentang teknologi, tentang modernisasi, tentang hal apapun yang berkaitan modernisasi ya. Modernisasi ini berkaitan tentang ada sosial, politik, ekonomi. Nah, ini semua mencakup bagian dari modernisasi ya. Karena modernisasi ini kemajuan yang sangat pesat dalam sebuah peradaban ya. Itu ya penting banget bagi kita sebagai anak muda. Oke, terus apa sih dampak modernisasi? Ini saya akan membahas dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini antara orang kaya dan orang miskin, antara orang pintar dan orang bodoh, ini mereka kesenjangannya sangat jauh. Orang kaya nggak mau bertemanan dengan orang miskin. Orang yang punya iPhone nggak mau berteman dengan punya Android. Itu contoh ya. Lalu kriminalitas itu kejahatan ya. Kejahatan itu akan naik ketika moral seseorang itu menurun. Dan di zaman modern ini moral kita itu menurun, otomatis kejahatan menaik karena tidak ada etika, tidak ada adab. Nah, gitulah. Lanjut, kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini disebabkan berbagai faktor. Yang paling penting itu faktor lingkungan, mungkin yang penting itu temannya, atau broken home, orang tua yang cerai. Dan menurut saya yang paling banyak itu faktor ekonomi
itu kenakalan remaja. Orang tua yang nggak punya duit, orang tua yang kurang mampu, ya udah anaknya los, ditinggal. Nah, itu dampak dari modernisasi. Lalu apa sih tantangan Islam terkait modernisasi? Itu ada liberalisme. Liberalisme ini kan kebebasan. Jadi apabila negara yang maju itu kebebasan, oke? Ya, liberalis itu kan bebas. Jadi apabila negara ingin maju, maka ya bebas. Tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang kenakalan remaja. Ya, jadi otomatis ketika negara itu udah bebas, agama ini ditinggalkan. Nah, ini yang bahaya. Lalu ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini kan lahir dari barat. Otomatis mereka memanipulasi pengetahuan yang diajarkan kepada kita. Padahal mereka sendiri yang yang melakukannya. Seperti contoh di Israel dan Palestina itu kan PBB hanya bisa rapat, nggak bisa memberhentikan politik di Israel dan Palestina. Lanjut itu tentang, nah ini, pentingkah membuka ijtihad baru dalam Islam? Ya, menurut saya ya penting. Nah, menurut Fazlur Rahman ini, menurut beliau itu beliau mendukung konsep ini, sangat penting untuk membuka ijtihad baru. Nah, ini saya setuju dengan Fazlur Rahman. Karena kenapa? Karena agama itu harus relevan dengan zamannya. Oke, agama harus sesuai dengan zamannya. Ya, karena di zaman sekarang itu banyak masalah yang kompleks yang tidak ada pada zaman Nabi. Contohnya seperti nikah virtual, atau apa hukumnya investasi digital, apa hukumnya investasi Bitcoin misalnya, atau kripto, atau uang dari trading. Nah, itu trading apa hukumnya, apa boleh? Kan zaman dulu nggak ada di zaman Nabi, ya kan? Nah, makanya sangat penting untuk membuka ijtihad baru, karena masalah-masalah baru juga banyak. Oke, lalu lanjut, bagaimana sih kita menyikapi modernisasi sebagai anak muda, sebagai Gen Z? Ya, Gen Z ini ada 3. Ada yang menerima tanpa sikap kritis, jadi semua yang datang dari barat itu diambil, mulai dari teknologinya diambil, mulai dari cara bajunya, cara pakaiannya, trennya, semuanya diikuti. Misalnya seperti BTS, apalah nyanyi itu gitulah, pokoknya semua yang dari barat diterima secara mentah-mentah. Ya, jadi ya kalau diterima semuanya negatif semuanya, ya kan? Lanjut, yang kedua, menolak secara penuh. Ini juga tidak bagus, menolak secara penuh, karena kita butuh teknologi. Lalu yang ketiga ini yang saya sangat setuju dengan pendapat ini, yaitu kita menerima modernisasi dengan sikap kritis, dengan akal yang jernih.
kita ambil manfaatnya, tinggalkan yang sia-sia. Contohnya HP, kita cari manfaatnya apa, menghubungi orang tua atau mengerjakan tugas kuliah, udah kita pakai manfaatnya aja ya. Sesuai saya pernah baca buku itu namanya deep work, artinya kesungguhan kerja. Ada yang namanya teori any benefit, artinya yang asal bermanfaat. Jadi teknologi itu kalau bermanfaat ya kita manfaatkan gitu ya kan. Oke, ini sikap yang kita harus lakukan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf salahnya juga banyak banget ya, mohon maaf ya, saya kan salahnya banyak ya, mohon dimaafin. Dan saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Tinggal klik aja, yo please lah guys, ya guys, please.